Shalom. Shalom. Hari ini kita bersuka cita karena kita bisa memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan yang kita rasakan begitu besar karena kita bisa merasakan kasih dari Tuhan Yesus atas hidup kita sehingga kita menjadi anak-anak yang bisa menyebut Dia Bapa. Amin. Oleh sebab itu kita akan masuk ke dalam penyembahan kita. Saya berikan waktu Bapak dan Ibu untuk saat teduh sejenak, kita mengucap syukur bahwa hari Jumat kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus adalah karya terbesar dalam hidup kita yang kita rasakan. Tapi pada hari ini kita merasakan bahwa kuasa Tuhan besar dalam hidup kita. Dia bangkit, Dia mengalahkan maut, dan Dia hidup kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah penyembahan kami, biarlah pujian kami menjadi harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami yang kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal lagi. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau telah menebus dosa kami Tuhan. Kami gak bisa kasih apa-apa Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarkan kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat karya terbesar-Mu di kayu salib Tuhan. Dan hari ini kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau bangkit mengalahkan maut Tuhan. Kami akan menyembah Engkau lagi Tuhan. Kami akan memuji Engkau lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, kita beri sama-sama kemuliaan untuk bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya ada sukacita Tuhan yang hadir buat setiap kita hari ini, amin. Kurang kasar, ada sukacita hari ini, amin. Sebab Tuhan telah bangkit buat kita semua. Mari kita salam dulu kiri kanannya, katakan mungkin selamat Paskah. Salam kiri kanannya dengan penuh sukacita bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit bagi kita, dan kita mau bersorak, kita mau nyanyikan pujian kita bagi Dia, kita mau tinggikan Dia lebih lagi di tempat ini. Mari sama-sama kita bersorak, Tuhan bangkit. Selamatkanlah umat-Mu, oh, Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita mau puji dan oleh kata kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah umat-Mu, oh, Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, bersorak, sama-sama kita bersorak. Hey, Tuhan bangkit, bernyanyilah. Kata musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita pujain dari awal lagi dengan penuh sukacita, karena kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Kata Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, bersorak. Hey, Tuhan bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalah, katakan umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Tuhan dahsyat di tempat kudus-Nya. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, bersorak. Sama-sama kita tahan. Hey, Tuhan bangkit, bernyanyi.
hanya dibebaskan. Oh, Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan dahsyat tempat kudusnya. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Lebih lagi. Tuhan dahsyat. Oh, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau serukan lebih lagi. Mari kita tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Kita mau tinggal kita lebih lagi, sebab oleh kuasa darah Dia kita ditebus dan diselamatkan oleh darah Anak Domba. Amin. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba. Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Katakan sama-sama, iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak. Oleh darah Anak. Oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, iblis telah dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan. Amin. Boleh lebih kiri kanan lagi salam. Katakan jangan jaim-jaim, kita mau muji Tuhan lebih lagi. Mari bersorak lebih lagi buat Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat. Katakan dengan imanmu saudara. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau sama-sama bangkit dan kita mau sama-sama serukan nama Yesus. Mari saudara, katakan dengan imanmu. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama kita mau maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau serukan nama Yesus lebih lagi. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita serukan sama-sama nama Yesus. Nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya.
Puji nama Tuhan, nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini, saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita iman bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab oleh darah anak domba kita semua terlepas dari dosa. Oleh sebab itu mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa persembahan kita untuk Tuhan. Bawa pujian, bawa penyembahan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami bisa melihat kekudusan-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kita angkat pujian dari awal. Saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri diri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Katakan pujian, pujian. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan pujian, pujian. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa
kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Hari yang penuh dengan kemenangan, hari Paskah, di mana Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati mencurahkan darahnya untuk menebus kami, dan juga Tuhan untuk menguduskan kami, dan sekarang bangkit untuk menyelamatkan kami dan memberi kami kemenangan. Kami penuh dengan sukacita hari ini untuk kemenangan Tuhan, dan juga menjadi kemenangan bagi kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan serta menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mempersembahkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati kami, supaya hati kami bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Urapi telinga kami yang mendengar Tuhan, dan kami menolak semua campur tangan kuasa-kuasa iblis dan antek-anteknya yang coba-coba mengganggu kami dalam mendengar firman Tuhan, yang coba mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu kepada perkara yang sia-sia. Kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan orang kuat yang sudah diikat tetap saya nyatakan terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu menyerahkan diri sekali lagi kepadamu. Hamba mohon Tuhan Kau menguasai seluruh keberadaan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Kuduskan mulut bibir hamba-Mu, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga Tuhan layak menjadi alat yang hidup dalam tangan Tuhan. Layakkan hamba-Mu ini untuk menjadi juru bicara-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Curahkan atas hamba roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak berasal dari hikmat manusia, tidak berasal dari kedagingan manusia, tapi biar semua boleh berasal dari hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Shalom. Wah, ini kok lemes, Paskah kok lemes ya. Paskah hari kemenangan, mana spirit of victory-nya ini, spirit kemenangannya. Shalom. Haleluya, gitu baru mantap ya. Itu baru salamnya orang-orang yang menang. Coba lihat wajah kiri kanan saudara,
wajah kemenangan apa wajah kelesuan apa wajah yang ya, iya, ya, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paskah identik dengan kemenangan. Karena itu lagunya pun lagu-lagu yang sifatnya march, ya, lagu-lagu bukan lagu-lagu yang iramanya minor, ya, tapi semua mayor, ya, dan march, semangat semua, penuh dengan kemenangan sebab Kristus Tuhan kita sudah menang dari maut, dari kematian, dan kemenangan Kristus juga adalah kemenangan kita orang-orang yang percaya kepada Dia, ya. Karena itu hari ini firman Tuhan, apa judulnya kita baca bersama-sama? 2, 3. Paskah, kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya, Paskah adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya, itu Paskah. Ya, bukan saja mengalahkan dunia, tapi Paskah juga itu kemenangan yang mengalahkan iblis dan maut. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, ya. Oh, pantesan belum bisa. Iya. Setiap orang yang percaya, ini ayat 1, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Elohim, ya. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, adalah yang diurapi, adalah Raja yang diurapi, itu lahir dari Elohim, lahir dari Tuhan, ya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, artinya yang melahirkan itu Elohim, Bapa, ya, Bapa Yahweh. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, yang yaitu Bapa Yahweh, mengasihi juga Dia yaitu Yesus yang lahir darinya, dari Bapa. Ayat yang kedua, ya, ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Elohim, yaitu kasih kepada Yahweh, Bapa Yahweh, kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, jadi ini tanda bahwa kita mengasihi Bapa Yahweh, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak apa? Tidak apa? Tidak berat, saudara, tidak berat. Banyak orang mengeluh bahwa perintah Tuhan itu berat. Aduh, berat sekali perintah Tuhan, nggak bisa saya. Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Lalu ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Tuhan, semua yang lahir dari Tuhan. Artinya yang telah lahir baru, dilahirkan baru oleh Tuhan, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu. Dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dari Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa. Jadi siapa yang mengalahkan dunia itu? Adalah saudara dan saya yang merupakan anak-anak dari Bapa, ya, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Bapa. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Kristus adalah sumber kemenangan bagi orang yang beriman kepadanya. Siapa sumber kemenangan buat kita? Kristus. Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan bagi setiap orang yang beriman, yang percaya
Beriman di sini bukan sekedar yakin, bukan sekedar percaya. Tapi lebih daripada itu, orang beriman itu artinya orang yang bukan saja percaya, tetapi mempercayakan. Berani mempercayakan hidupnya kepada yang dia percayai. Banyak orang mengaku percaya. Ya. Banyak. Kalau saya tanya, semua Bapak Ibu mungkin bilang, "Iya, saya percaya." Saya percaya. Tetapi apakah kita berani mempercayakan hidup kita kepada yang kita percayai? Nah, ini seringkali agak sulit, saudara. Ya, kita bicara percaya gampang. Ya, saya percaya. Bagaimana ketika situasi yang sangat sulit? Rasanya sudah mentok sana sini. Masihkah kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang kita percaya? Nah, ini saudara maksud percaya di sini. Jadi Kristus adalah sumber kemenangan bagi setiap orang yang berani mempercayakan hidupnya kepada Dia, kepada Kristus. Nah, kemenangan apa saja yang orang percaya alami karena kebangkitan Kristus. Jadi kemenangan-kemenangan apa saja yang orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus, ya, yang dialami, yang kita alami, yang kita terima. Yang pertama, saudara, kemenangan yang kita alami yang pertama, kebangkitan Yesus menghapus dosa dan membawa pengampunan kepada kita yang mempercayai Dia. Nah, ini. Jadi kemenangan apa yang sudah kita peroleh melalui kebangkitan Kristus? Kebangkitan Yesus membawa pengampunan, kebangkitan Yesus menghapus dosa dan membawa pengampunan kepada kita yang mempercayainya. Jadi yang mempercayainya. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi hubungan yang diperbaharui antara manusia dan Tuhan. Kita tahu semua, saudara, akibat dosa manusia terpisah dengan Tuhan. Akibat dosa manusia pertama, Adam dan Hawa itu diusir dari hadapan Tuhan. Diusir dari Taman Eden. Artinya apa? Hubungan manusia yang tadinya begitu akrab, begitu mesra, begitu intim dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan, seperti hubungannya seorang bapa dengan anak, anak dengan bapanya. Tapi dosa telah merusak hubungan manusia. Tuhan yang Maha Kudus itu, Bapa Yahweh yang Maha Kudus itu, Dia tidak bisa bersekutu dengan dosa. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Sehingga manusia yang berdosa itu diusir dari hadapannya. Putus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan manusia mencoba untuk membangun kembali hubungan yang putus itu dengan berbagai cara. Dan salah satunya ialah dengan agama. Ya, dengan agama. Agama adalah usaha manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi agama adalah usaha manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi apakah agama mampu mempersatukan kembali, memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan? Tidak. Tidak bisa. Tidak mungkin manusia yang sudah berdosa ini, manusia yang sudah najis di hadapannya, dia bisa menjumpai Tuhan.
kecuali Tuhan yang datang menjumpai manusia. Itu seperti misalnya gini, saudara rakyat biasa mau bertemu Bapak Presiden, itu sulit apa gampang? Sulit, protokolernya panjang. Mesti ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini. Udah sampai yang ini, ditolak. Udah ngurus ini, ngurus itu, tahu ditolak. Tetapi kalau presiden datang kepada kita anytime, kapanpun, tidak bisa. Bang Daulat, Pak Presiden mau ketemu, sorry saya masih ngajar, nggak bisa. David nggak mungkin. Ya. Bang Daulat, Pak Presiden mau ketemu Bang Daulat, mau konsultasi ini. Sorry, saya nggak bisa hari ini. Lain kali aja. Wis, nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin, manusia bisa. Nah, Kristus datang ke dunia. Dia mengorbankan dirinya. Yang hari Jumat lalu kita bersama-sama memperingati hari pengorbanan Kristus. Dia mati untuk kita dan kemudian dia bangkit. Kematian dan kebangkitannya memberi kemenangan kepada kita atas dosa, memberi kita pengampunan dosa, dan membuka hubungan kembali, menjalin hubungan kembali antara kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita bukan lagi sebagai setru Tuhan, tetapi kita menjadi sekutu Tuhan. Kita bukan lagi sebagai hamba, sebagai budak, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang olehnya kita memanggil Tuhan itu Aba, ya Bapa. Ini yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Ini yang sudah Kristus lakukan untuk saudara dan saya. Kita tidak lagi terpisah dengan Tuhan. Kita ingat ketika Yesus disalibkan, ketika dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa yang terjadi? Tirai di bait suci itu terbelah menjadi dua. Kematian Yesus membuat kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kematian Kristus dan kebangkitannya telah membuka jalan bagi hubungan yang diperbaharui antara manusia dengan Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada kepercayaan apapun di dalam dunia ini yang mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Cari Bapak Ibu kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam dunia. Hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa memanggil Bapa kepada Yahweh Elohim, Tuhan yang Maha Kudus itu. Tidak ada saudara. Dan karena kita memanggil dia Bapa, maka kita semua status kita adalah apa? Anak. Dan karena kita anak, maka kita beroleh hak waris dari Bapa. Dan karena kita anak, maka apa yang Bapa punya, anak punya. Amin. Apa yang Bapa punya, apa yang Bapa punya. Semua yang Bapa punya, anak punya. Karena itu, kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Beras boleh naik. Beras yang ada di Bulog DKI itu punya Bapa kita. Semua beras yang ada di Jakarta punya Bapa kita. Amin. Tapi serahkahlah Bang Daulat kalau minta semua beras yang ada di DKI. Tapi kalau Bang Daulat berdoa, Bapa, sebulan aku perlu 30 kilo, maka Bapa berikan itu. Bang Daulat. Kalau kita mempercayai dia sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik,
Bapak yang normal pada umumnya, bapak-bapak yang normal, pasti dia selalu merancang hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau kita percaya bahwa Yesus, melalui Yesus kita percaya bahwa Bapa Yahweh itu adalah Bapa, maka kita juga percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ada di dalam rancangannya, dan rancangannya adalah selalu yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, jadi karena dia adalah Bapa yang baik buat kita. Yang kedua, soalnya ini ada 16 slide, saudara. Aslinya 6, saya tambah jadi 10. Kalau satu slide 10 menit berarti 160 menit. Selesai, Bapak Ibu langsung lapar. Kita jangan takut. IO sediakan makan siang buat saudara. Kedua, kebangkitan Yesus memberikan harapan hidup kekal bagi kita yang percaya. Memberi apa? Harapan hidup kekal bagi kita yang percaya. Yesus sendiri berbicara tentang kehidupan yang kekal di hadapan Bapanya bagi mereka yang percaya kepadanya. Kematiannya dan kebangkitannya memastikan bahwa orang yang percaya akan hidup bersamanya dan kemuliaan kekal setelah kematian secara jasmani. Ini yang diberikan melalui kebangkitan Kristus, saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus memberi harapan hidup kekal bagi kita yang percaya. Sekali lagi, bagi kita yang percaya. Dan sekali lagi, percayanya itu bukan sekedar percaya di mulut, tapi orang-orang yang berani mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika ada masalah, kita bukan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, tapi kita mencoba mencari si A, si B, si C, sampai si Z, ya kan? Mana kita nggak yakin, ya, nggak yakin bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Seperti saya pernah ceritakan ketika saya pelayanan di pedalaman Kalimantan. Ini orang ke gereja, waktu itu kami pelayanan, dia sakit, bawa anak sakit, minta doakan, udah sembuh, hilang panasnya. Dari situ dia pergi ke dukun. Ya, dia pergi ke dukun. Terus ada lagi mereka pakai jimat-jimat itu. Waktu pas pelayanan pelepasan, minta dilain pelepasan pakai jimat, tapi minta lepas jimatnya nggak boleh, nggak mau. Ya gimana mau pelayanan pelepasan? Dia bilang, Bapak Pendeta, Yesus kan untuk surga, tapi jimat ini untuk di dalam dunia. Kami sering ke hutan, mencari kayu lah, mencari apalah hasil hutan. Kami sering ketemu ular dan binatang-binatang yang membahayakan yang lain. Nah, itu jimat ini. Jadi jimat ini untuk kami di dunia, kami perlu Yesus untuk urusan surga. Wih, keren ya kan. Jadi mereka nyanyi apa lagunya? Yesus itulah salah satunya, penolongku yang sungguh. Jadi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya, salah satunya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kemenangan yang diberikan melalui kebangkitan Yesus, dia memberi harapan hidup kekal bagi orang yang percaya.
Mungkin ada yang ingat dengan khotbah sehari Jumat. Saya mengatakan, jangan pernah berpikir, ya kan, waktu itu bahwa seolah-olah kita sudah percaya, lalu kita pasti masuk surga. Mungkin ada bapak, loh, waktu Jumat khotbahnya begitu, katanya enggak semua orang masuk surga. Sekarang kok masuk surga? Wah, Om Nengah nih enggak konsisten nih khotbahnya, misalnya begitu ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, seperti saya katakan, waktu itu adalah orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Tentu orang-orang yang ngaku percaya, tetapi dikatakan, hai kamu yang melakukan segala perbuatan yang jahat. Yang ditolak itu siapa? Mereka yang bernubuat. Yang ditolak itu siapa? Mereka yang mengusir setan. Yang ditolak itu siapa? Mereka yang mengadakan banyak mujizat. Tetapi hidupnya tidak sepadan dengan Injil Kristus. Itu yang ditolak. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup sepadan dengan firman Tuhan, sepadan dengan firman Kristus, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam takut dan hormat akan Tuhan, maka hidup kekal itu sebuah kepastian. Bukan mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan. Ini yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Dia memastikan bahwa kita orang percaya akan hidup bersamanya dalam kemuliaannya. Sebab Tuhan Yesus berkata, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Di mana aku ada, di situ kamu juga berada. Nah, kalau saudara memang rindu di mana Yesus ada, di situ juga saudara ada. Maka seharusnya mulai saat ini, mulai selama ada di dalam dunia ini pun, kita harus selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Harus selalu ada dalam hadirat Tuhan. Jangan katakan, loh hadirat Tuhan berarti kita tiap hari di gereja. Oh tidak dong. Hadirat Tuhan tidak hanya ada di dalam gereja. Dimanapun saudara berada, di situ ada hadirat Tuhan. Dan ketika engkau dengan Tuhan connect, di situ saudara ada hadirat Tuhan. Maunya bersama Tuhan nanti di surga. Di mana Tuhan berada, di situ berada. Tetapi selama dalam dunia ini, Tuhan ada di gereja, dia ada di Ancol. Tuhan ada di gereja, dia ada di puncak. Tuhan ada di gereja, dia ada di kasino. Tapi nanti mati mau bersama-sama dengan Tuhan. Hello, ada orang dalam kah? Kecuali saudara punya orang dalam. Ordal. Saya punya orang dalam. Siapa? Om Petrus. Om Petrus enggak kenal, gimana? Jadi saudara, selama kita dalam dunia ini, kalau kita juga akrab dengan Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan, bukan saja kita selama ada dalam dunia, kita berada bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kita akan terus berada bersama-sama dengan Tuhan sampai di kekekalan. Haleluya. Next. Yang ketiga, kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang ketiga. Kebangkitan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan, ya. Kebangkitan Kristus Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang-orang yang percaya dalam menghadapi tantangan hidup dan penderitaan. Yesus telah mengalahkan kematian dan iman kepadanya memberikan keyakinan bahwa kita juga memiliki kuasa untuk menguasai segala masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Jadi saudara, kebangkitan Yesus memberikan kekuatan
penghiburan kepada orang yang percaya menghadapi tantangan hidup dan penderitaan. Orang Kristen tidak luput, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak luput dari tantangan ini. Berkali-kali dari mimbar ini diberitakan bahwa orang percaya, orang Kristen, bahkan orang yang sungguh-sungguh pun di dalam Tuhan tidak luput dari penderitaan, dari masalah, dari pergumulan, dari tantangan. Cuma yang menjadi persoalan, menjadi pertanyaan adalah kita di dalam Tuhan Yesus atau tidak. Nah, penghiburannya di sini buat kita sebagai orang percaya. Kita memang tidak luput dari segala macam masalah. Masalah itu bisa berupa masalah keluarga, masalah rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, mantu dan mertua, mertua dan mantu. Bisa itu terjadi. Banyak tantangan, banyak pergumulan, pekerjaan, usaha, bisnis, banyak tantangan. Saudara, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang lazim. Artinya semua orang dalam dunia ini mengalami. Tapi yang membedakan adalah karena kita ada di dalam Yesus yang sudah menang, kita ada di dalam Yesus yang sudah bangkit dan menang, maka Dia yang akan memberi kekuatan dan memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Itu bedanya. Itu bedanya. Apakah saudara masih ingat cerita atau melalui khotbah Om Halim? Kalau nggak salah ya Om, itu awal-awal COVID tahun 2020. Beliau menyampaikan begini dalam khotbahnya. Mudah-mudahan saudara ingat juga ya. Karena kalau saudara ingat ketika saya salah ngomong, saudara pasti ingat. Bukan begitu Om khotbahnya, bukan gitu. Beliau katakan begini. Ketika Tuhan Yesus berlayar dengan murid-muridnya, atau murid-muridnya berlayar dengan Tuhan Yesus, terjadilah badai di danau itu. Dan di dalam danau itu tidak mungkin hanya ada perahu murid-murid dan Yesus. Pasti juga ada perahu-perahu nelayan yang lain yang sedang menangkap ikan. Nah, ketika badai itu terjadi, maka pasti bukan hanya perahu murid-murid yang kena badai, tapi juga perahu-perahu nelayan yang lain itu pasti juga dihantam oleh badai. Cuma bedanya, di dalam perahu murid-murid itu ada Yesus Tuhan atas alam semesta. Lalu beliau katakan juga, kita boleh berada di badai yang sama, tapi kita ada di perahu yang berbeda. Dan perahu yang berbeda itu, kenapa? Perahu itu, di perahu kita itu ada Yesus. Karena dalam perahu kita ada Yesus. Sekalipun mengalami badai yang sama, kita pasti mengalami pertolongan, kita pasti mengalami mujizat, kita pasti mengalami keselamatan. Sebab di dalam perahu itu ada Tuhan. Kalau tidak salah begitu. Begitu betul Om? Betul. Ya, begitu. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya tidak luput dari masalah. Kenaikan beras bukan hanya dialami oleh orang di luar sana. Orang Kristen pun mengalami kenaikan beras.
Apapun yang terjadi dalam Indonesia, di Indonesia ini, apapun yang terjadi dalam dunia ini, bisa saja kita mengalami. Tahun 2020 sampai 2022-2023 itu kita seluruh dunia mengalami COVID. Orang Kristen mengalami. Orang Kristen bisa mengalami masalah, mengalami. Kita bisa saja ada di dalam masalah yang sama dengan orang lain. Tapi yang membedakan, kita ada Yesus. Yesus yang sudah menang, Yesus yang sudah bangkit dan menang. Dia Tuhan yang sanggup memberi kita pertolongan dan membebaskan kita dari setiap masalah dan pergumulan kita. Yesus yang menang memampukan kita juga untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi kalau orang mengalami masalah yang sama dengan kita, jangan sampai orang Kristen stres, mereka malah tidak. Nah, itu terbalik. Kata orang Jerman, kuale iki. Kuale. Jangan sampai begitu, saudara. Malah orang Kristen yang stres. Udah stres, depresi lagi. Kenapa stres? Stres. Jangan terbalik. Jadi seharusnya kita nggak stres. Walaupun mungkin masalahnya sama, kita nggak stres. Sebab kita punya Yesus yang menang, yang sanggup menolong kita dan memberi kita kemenangan dan memberi kita jalan keluar untuk setiap persoalan hidup kita. Jadi apapun, sesulit apapun masalah yang saudara hadapi, serumit apapun, rasanya seperti mentok, sudah tidak ada jalan lain. Jangan takut. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya. Nah, apa yang kita lakukan karena kemenangan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus? Nah, ini respon sekarang. Saudara dan saya telah mengalami kemenangan. Hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita yang tadinya jauh dari Tuhan, kita didekatkan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya kita seteru Tuhan, kita menjadi sekutunya Tuhan. Yang tadinya kita hamba dosa, sekarang menjadi anak-anak Bapa yang terkasih. Tuhan telah menjanjikan kita, menjamin kita hidup yang kekal. Dan Tuhan juga telah menjamin kita bahwa Tuhan sanggup memberi kita kemenangan atas apapun yang kita hadapi. Sekarang bagaimana respon kita? Apa yang kita lakukan karena kemenangan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, saudara, mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Kristus, saudara. Kasih Kristus yang membawa kemenangan bagi kita yang telah dinyatakan melalui karya pengorbanannya di kayu salib, yaitu kasih Kristus. Nah, ini respon yang terbaik. Respon yang terbaik sesudah kita mendapatkan kemenangan adalah dengan menyatakan kasih kepadanya. Kasih kepada Kristus dimulai dengan pikiran yang benar, sikap hati yang tepat, dan kemudian dinyatakan dalam tindakan yang sesuai dengan kebenarannya. Apa itu? Mengenal Dia melalui firman-Nya. Nah, ini udah biasa, ya. Kita dapat mengasihi Kristus dengan terus-menerus mempelajari firman-Nya, yaitu Alkitab. Apalagi sekarang, saudara, ya, Alkitab sudah ada di aplikasi HP. Saudara tidak perlu nenteng-nenteng Alkitab yang tebal, penyanyi lama, penyanyi baru. Dan Alkitab sekarang bisa ada di saku,
bisa ada di tas kita, kita kemanapun kita bisa bawa. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bisa mempelajari firman Tuhan. Mungkin nggak sempat di rumah karena waktu yang mepet. Mungkin saat-saat istirahat di kantor. Mungkin kalau dulu bawa Alkitab takut diejek oleh teman, wih bawa Alkitab. Nah sekarang kita bisa HP, ya. Alkitab adalah wahyu Tuhan yang memperlihatkan karakter, kehendak, dan ajarannya kepada kita. Dengan membaca, mempelajari, merenungkan firman-Nya, kita dapat mengenal Kristus dengan lebih baik dan mengasihinya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, firman Tuhan itu, Alkitab itu, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Alkitab itu atau firman Tuhan itu seperti surat dari kekasih kita, ya. Mereka orang-orang yang hidup antara sampai tahun 90-an, ya. Masih itu kalau apalagi kalau LDR gitu ya, itu biasanya komunikasinya dengan surat, ya. Jadi amplopnya warnanya pink, ya. Ini yang remaja tahun 80-an sampai 90, karena belum ada HP, masih surat. Itu apalagi waktu saya tinggal di asrama tuh, teman-teman tuh bolak-balik ke kotak pos. Woi, begitu dia dapat surat dari pacarnya, senengnya, ya, dia ngumpet bacanya. Wih, serius bacanya, tak senyum, tak gini gitu kan. Tapi ada juga begitu habis baca itu langsung ngelipat, seret. Kenapa bro? Gua diputusin. Kalau yang enggak itu kan sukacita gitu, mukanya berseri-seri gitu ya, senyum-senyum ya. Nah ini udah baca begitu enggak dilipat lagi, langsung dikerek, seret. Masuk ruang doa nangis-nangis. Itu ruang doa ada tirai begini ya. Dia mestinya dulu zaman tuh itu mereka sampai masuk. Jadi begini. Sampai Om Beni marah itu, tirai bukan untuk begitu, jangan berdoa begitu, ya. Karena dia mau nangis, pakai surat, baca surat. Nah saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak pernah bosan membaca Alkitab. Amin. Karena itu surat, seolah seperti surat cinta. Saya masih nyimpen loh suratnya Ibu Rita. Masih ada, simpan. Itu waktu saya lagi pelayanan di Padang, dia kirim surat, masih simpen itu. Jadi kalau dia macam-macam, nih surat kamu loh. Kan dulu waktu itu kan belum ada WA, belum ada apa, SMS apa ya kan. Nah saudara, saya senang di waktu di tempat pelayanan dapat surat, baca terus ya kan, diulang-ulang. Nah itu kenapa? Karena ada cinta. Ya, ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa kasih. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan pernah bosan membaca Alkitab yang berisi perkataan atau firman dari Tuhan Yesus. Dan seringkali surat dari Tuhan Yesus itu, Alkitab itu juga menunjukkan karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang penuh kasih. Sehingga kita membaca, tidak terasa, yes Tuhan, terima kasih.
Ketika kita membaca Mazmur 103, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan menyayangi kita, anak-anaknya. Oh, kita langsung, yes, termasuk kita punya Bapa. Bapa yang penuh dengan kasih sayang, yang selalu mengasihi dan menyayangi kita. Nah, saudara, tim gembala ya membantu saudara. Kadang-kadang mungkin nggak ngerti gitu ya. Tiap hari kami bertiga ya. Karena Om Halim sudah saya suruh pensiun menulis ya. Karena waktu itu matanya susah ya. Jadi apalagi karena Om Halim tuh biasa dulu pakai mesin ketik yang manual. Yang kalau ngetik tetangga dengar cetak. Saya juga dulu kan begitu bikin skripsi, wah sampai orang Arab pun dengar gitu malam-malam ketik tak ya. Nah sekarang hurufnya kecil-kecil, juga keypadnya ya, keyboardnya itu juga ya. Nah saudara, jadi kami bertiga, Pak Daulat, Pak Tony, dan saya. Itu tuh membantu saudara. Nah, apakah saudara membaca apa yang telah dipersembahkan oleh tim pengembalaan? Nah, saya tidak tahu ya, tapi saya percaya saudara semua membaca. Cuma ada yang sempat kasih jempol, cuma ada yang sempat kasih stiker, sempat ada yang tidak sempat barangkali, tidak masalah. Yang penting saudara semua membaca dan saudara semua dibangun oleh firman Tuhan. Ya, jadi itu bukti, itu cara kita atau menunjukkan bahwa kita mengasihi Kristus. Selanjutnya saudara, memiliki hubungan yang erat dengannya melalui doa. Doa adalah cara ya doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan dan juga dengan Kristus. Melalui doa kita dapat mengasihi Kristus dengan mengungkapkan kasih, penghargaan dan kebutuhan kita kepadanya. Doa juga memungkinkan kita untuk mendengarkan suaranya dan memperkuat hubungan kita dengannya. Saudara dikasih Tuhan, doa jangan diartikan cuma kita sekedar meminta-minta kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati dan sebagainya. Tapi doa jadikan sebagai sarana untuk kita menyatakan kasih kita. Melalui apa? Melalui pujian dan penyembahan kita. Menyatakan kasih kita, menyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan doa. Jangan hanya untuk meminta-minta, ini berkali-kali juga Om Halim katakan doa bukan hanya untuk meminta. Kenapa kita kadang-kadang berdoa 5 menit sudah habis bahan? Berdoa 5 menit sudah habis bahan. Dulu ada anak remaja berdoa begini, Tuhan apa? Terus akhirnya tanya, apalagi ya Tuhan, karena udah habis bahan. Baru mengambil berapa kata-kata, dia udah habis bahan. Apalagi ya Tuhan, temannya ketawa semua ya kan, diketawain teman-temannya, akhirnya nggak ke gereja saudara. Emang teman-temannya juga keterlaluan sih. Orang begitu kok diketawain gitu ya. Emang lucu sih, dia suruh berdoa. Kamu berdoa, dia berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dia lama, apalagi ya Tuhan. Nah, habis bahan. Tapi kalau kita sambil memuji, sambil menyembah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ku cari
wajahmu. Temukan apa? Kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Saudara, ketika kita berdoa, kita menemukan wajah Tuhan. Kita mendengar suaranya yang lembut, yang berkata, aku mengasihi kamu, anakku. Itu menunjukkan kita mengasihi dia. Orang yang mengasihi, dia tidak akan pernah meminta-minta. Tapi dia memberi untuk Tuhan. Seringkali kita yang ada di konsep kita berdoa itu sama dengan meminta-minta. Saudara, kalau saudara mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan, doamu tidak akan terus-menerus meminta-minta. Tapi kau akan memberi apa yang kau beri. Pujianmu, penyembahanmu. Tapi Pak, ketika saya memuji menyembah tidak merasakan apa-apa. Ini bukan masa merasakan atau tidak merasakan apa-apa. Tetapi penyembahan itu adalah namanya mempersembahkan, berarti kita memberi untuk Tuhan. Dan ini akan terjalin satu hubungan yang manis dengan Tuhan. Selanjutnya saudara, mengikuti contoh hidupnya atau teladan hidupnya, teladan Kristus. Silakan baca di situ. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengaku dia ada di dalam dia, maka dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Kalau kita orang-orang yang mengasihi Kristus, maka kita akan hidup seperti Kristus. Dan kita semua tahu bagaimana Kristus hidup. Nah, yang kedua saudara, menuruti perintahnya. Ya. Di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Tuhan, yaitu apabila kita mengasihi Tuhan serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidaklah berat. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan menuntun orang percaya untuk mentaati atau menuruti perintah-perintahnya. Saudara sudah diberi kemenangan oleh Tuhan, maka respon kita adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Ada banyak perintah Tuhan. Selain wujud kasih, ketaatan juga menjadi tanda bahwa kita memang benar-benar anak Tuhan. Dinyatakan dalam ayat 3 bahwa perintah-perintahnya tidaklah berat. Bagi yang memiliki kasih dalam hatinya, melakukan apapun bagi yang dikasihi dan tidaklah berat. Amin. Kita ingat kisah Yakub. Laban pamannya menjanjikan dia harus bekerja 7 tahun untuk dapat Rahel. Dia kerja, tahu-tahu setelah menikah, habis pesta habis mereka pesta pernikahan rame-rame, begitu dibuka cadarnya, Lea. Protes dia. Singkat cerita, pokoknya udah protes. Ya, kami akan kasih Rahel, tapi kamu bekerja lagi 7 tahun lagi. Firman Tuhan mengatakan 7 tahun itu karena cintanya kepada Rahel seperti 7 hari. Saudara, seperti 7 hari. Jadi orang yang mengasihi itu tidak ada perintah Tuhan yang berat kalau kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan sekalipun mungkin, waduh, ada orang, maaf,
Wih, saya mesti mengembalikan 1/10, itu berat. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada perintah Tuhan yang berat. Amin. Tidak ada perintah yang berat. Mengampuni pun tidak susah kalau kita mengasihi Tuhan. Karena saya melakukan ini bukan untuk dia, tetapi untuk Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, aku mau menuruti perintah Tuhan. Apa? Beribadah. Wih, berat. Mungkin sebagian orang merasa berat beribadah. Bangun pagi, aduh, masalah. Sesuatu banget kalau bangun pagi. Tetapi kalau orang itu mengasihi Tuhan, tidak ada yang berat. Ibadah tidak berat, persekutuan tidak berat, melayani Tuhan pun tidak berat. Karena apa? Karena didorong oleh rasa cintanya kepada Tuhan yang telah memberi kemenangan kepadanya. Selanjutnya saudara, apalagi? Mengalahkan dunia. Nah, responnya apa? Mengalahkan dunia. Siapa yang harus mengalahkan dunia, saudara? Bukan Tuhan, ya. Iblis membangun sebuah sistem yang dinamakan dunia untuk berusaha menghancurkan iman orang percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa itu dunia? Dunia bukan, mengalahkan dunia bukan dunia yang dalam arti bumi ini ya. Nah, apa yang maksud dunia? Kita lihat. Apa yang dimaksud dunia di sini? Dunia dalam konteks ayat ini, dunia merujuk pada sistem nilai, keinginan duniawi, dan godaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini dunia. Kalau kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan, maka kita harus mengalahkan dunia kita. Ya, dunia kita. Apa itu? Keinginan daging kita. Kita harus kalahkan. Keinginan daging ini, saudara. Waduh. Kalau kita pengennya balas. Itu keinginan daging. Kalau kita diperlakukan tidak adil, pengennya melawan. Itu keinginan daging. Kalau kita disindir, wah. Nah, itu keinginan daging. Dan juga keinginan-keinginan yang bersifat duniawi lainnya. Nah, ini yang keinginan daging ini, musuh yang paling berat. Dan ini yang siapa yang harus mengalahkan? Bukan Tuhan, saudara. Kita. Siapa? Kita. Katakan saya. Siapa yang harus mengalahkan? Saya. Jangan bilang Tuhan. Tuhan tolong kalahkan keinginan daging saya. Enggak. Kita. Dan godaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, ini dunia. Dunia ini dipenuhi dengan dosa, godaan, keserakahan, keinginan duniawi, dan berbagai pengaruh negatif yang dapat menghalangi hubungan dengan Tuhan dan menggoyahkan iman seseorang. Nah, ini respon kita terhadap kemenangan. Karena kita sudah orang-orang yang menang, maka kita harus menang dari semua, dari dunia kita. Tiap orang digodai, dicobai dengan berbeda-beda pencobaan. Pendeta godaannya berbeda, jemaat godaannya berbeda, jemaat yang berbisnis godaannya berbeda, jemaat yang bekerja godaannya juga berbeda, jemaat yang wira swasta godaannya juga berbeda. Tetapi setiap godaan itu maka kita harus menang. Dengan apa? Nah, ini ya, ini slide terakhir saya harap nih, ya. Namun Tuhan menyediakan cara atau strategi bagaimana mengalahkan dunia bentukan si jahat itu. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Elohim diberikan kemampuan, diberikan otoritas, ya, diberikan otoritas untuk mengalahkan
dunia yang jahat. Jangan ada yang kalah dengan godaan dunia. Jangan ada yang kalah dengan kedagingan. Saudara, kita pernah mendengar, bahkan sering mendengar, ada kasus-kasus bahkan sampai seorang mahasiswi dibunuh oleh pendeta di Medan ya waktu itu. Karena apa? Karena tidak bisa melawan dunia. Dunianya orang itu. Keinginan daging. Dan setiap kita mengalami itu. Tetapi kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang sudah menang. Maka kita pun harus menang. Karena kemenangan Yesus juga kemenangan kita. Kalau Yesus sudah menang, maka kita pun sebagai murid, sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak Bapa, kita pun harus menang. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hari ini kita nyanyi yang penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Siapa dalam melawan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita dalam janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Lebih dari pemenang. Haleluya, kita pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Banggakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
Tony. Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang sudah menebus hidup kami. Iman kami tidak sia-sia. Karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Karena itu hari ini kami percaya, di dalam pengharapan kami, setiap hal yang kami lalui setiap hari, Engkau Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati semuanya dan memampukan kami untuk kami keluar lebih dari seorang pemenang. Kami percaya dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap hal yang kami alami, jikalau kami selalu mengikuti firman-Mu, selalu ada di dalam Engkau, maka kami percaya kemenangan besar itu Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, melalui peringatan Paskah ini, benar-benar kami disadarkan betapa rentan dan terbatasnya kami. Karena itu ya Roh Kudus, pimpin kami senantiasa. Arahkan mata hati kami selalu kepada firman-Mu. Celikan mata batin kami, agar kami hidup selalu memandang hanya kepada kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Inengah Yusa. Urapi, pakai dia tambah hari tambah heran. Di dalam jabatan yang Kau berikan sebagai Gembala sidang di tempat ini, ataupun Ketua Perwil, Tuhan urapi. Dan setiap pelayanan yang dikerjakannya, biarlah Tuhan menyatakan kuasa nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Kita memberikan terbaik untuk Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Para pelayan pundi-pundi saya persilahkan untuk mempersiapkan diri. Mari sebelum kita memberikan terbaik untuk Tuhan, kita mau bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan, dan kami memiliki kerinduan Tuhan hari ini untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bila apa yang kami berikan pada pagi hari ini dapat memberkati pelayan Tuhan di tempat ini. Dan juga Tuhan berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama rayakan kebangkitan dia di tempat ini. Mari kita nyapu rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup.
rayakan, Yesus rayakan. Sama-sama kita rayakan kebangkitan di tempat ini. Rayakan, Yesus rayakan. Oh rayakan, Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus katakan Dia bangkit bagi kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Ada Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan. kebangkitan Tuhan kita. Beri kepala untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari perwakilan sekolah minggu ya. Menyaksikan kebaikan Tuhan, menaikkan satu pujian. Karolin silakan maju ke depan. Boleh beri tepuk tangan untuk Karolin. Shalom semuanya. Hari ini Carol mau nyanyi. Judul lagunya Gloria. Kami datang bawa pujian bersama
Makasih Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, calon WL berikutnya ya. Oke, kita kalau mendengarkan pengumuman Bapak Ibu, kita bisa sama-sama melihat ke layar. Baik Bapak Ibu, saya mau meng-highlight kembali isi dari pengumumannya bahwa minggu depan adalah minggu pertama. Akan diadakan juga sakramen penjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu jangan sampai melewatkan ibadah di minggu pertama. Selanjutnya juga yang kedua adalah minggu depan kita akan merayakan Paskah sekolah minggu. Ya, jadi para orang tua murid yang mungkin sudah bergabung di grup, ada beberapa pengumuman dari teachers yang sudah menyebutkan dress code-nya, jam berapa mulai, habis itu mungkin kita akan ada potluck juga ya. Jadi masing-masing anak-anak akan bawa makanan untuk nanti kita perjamuan kasih bersama-sama. Gitu. Nanti info berikutnya ada di grup teachers and parents guru sekolah minggu. Begitu saja pengumuman dari saya. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada tambahan sedikit pengumuman. Mungkin tidak semua sempat baca grup atau ada yang belum di dalam grup jemaat. Saya mau sampaikan, telah pulang ke rumah Bapa di surga ya. Telah pulang hari ini, tadi subuh jam 1.45 itu ayah dari Pak Stephen Pang, tentu ayah mertua dari Ibu Fitri ya, jemaat kita di sini. Jadi ayahnya atau papanya telah dipanggil Tuhan tadi jam 1.45 ya. Nama ayahnya itu Bapak Pang Juk Lin ya. Nah sekarang almarhum disemayamkan di rumah duka Jabaragung Jelambar, ruang teratai. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melayat atau menyampaikan simpati atau berempati kepada keluarga Pak Stephen Pang, silakan datang ke rumah duka Jelambar, ruang teratai ya. Itu saja tambahan pengumuman dari saya. Terima kasih. Bapak Halim, kita akan tutup di dalam doa. Kita bersama-sama berdiri. Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Tuhan sudah menyertai, memberkati ibadah raya Paskah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dari dalam hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Sekarang saudara-saudara, angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan, terima dengan iman. Sebab sebagaimana saudara percaya, jadilah bagimu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagaimana iman percaya saudara, Bapa menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga. Kasih yang sempurna
dari Tuhan Yeshua HaMasyiah, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai kita bersama, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Sama-sama katakan, amin, puji Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya, silakan duduk.